sudah ditemukan di mumi. Jadi ada bekas-bekas luka cacar air pada mumi di Mesir yang dibalsam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Dr. Elo. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang bagaimana sejarah terciptanya masker. Kalau yang belum lihat, boleh silahkan dilihat. Jangan lupa diklik like dan share ya. Di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana manusia berhasil menciptakan vaksin. Sekarang, vaksin ini bukan hal yang asing lagi didengar oleh telinga, karena sejak pandemi COVID-19 ini melanda dunia, hampir seluruh negara-negara di dunia ini sedang menggalakkan untuk melakukan program vaksinasi. Pada November 2021, WHO menyebutkan ada sekitar 200 lebih jenis vaksin untuk virus corona ini, tetapi hanya 40 jenis vaksin yang masuk ke tahap uji klinis. Dan vaksin virus corona ini diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar 8-11 bulan. Jadi bagaimana sih sebenarnya manusia itu pada mulanya berhasil menemukan vaksin? Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa metode vaksin ini sebenarnya sudah digunakan pada hampir 200 tahun sebelum Masehi. Hanya pada saat itu kata yang digunakan bukan vaksin, melainkan inokulasi dan variolasi. Inokulasi artinya adalah memindahkan bakteri atau virus dari media sebelumnya ke media baru. Karena pada saat itu yang terjadi adalah wabah virus cacar air, yang nama dari cacar air itu sendiri adalah variola, sehingga disebut sebagai variolasi. Di Yunani pada tahun 430 sebelum Masehi itu sudah terjadi wabah cacar air, dan pada saat itu wabah ini merupakan wabah yang sangat mematikan dan memakan banyak korban. Bukti cacar air ini sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu, itu sebenarnya sudah ditemukan di mumi. Jadi ada bekas-bekas luka cacar air pada mumi di Mesir yang dibalsam. Tapi sampai sekarang dari mana virus variola atau cacar air ini itu nggak pernah diketahui. Kemudian proses inokulasi ini terus berlanjut nih di Cina dan India. Pada saat itu seorang kaisar Cina memerintahkan untuk melakukan inokulasi kepada anak laki-lakinya. Proses inokulasi yang dilakukan di Cina ini yaitu dengan mengumpulkan keropeng atau nanah-nanah dari penderita sakit cacar yang dikumpulkan, kemudian dikeringkan, setelah kering kemudian digiling. Nah, setelah menjadi bentuk serbuk, serbuk itu kemudian ditiupkan menggunakan pipa panjang yang masuk melalui hidung. Teknik inokulasi ini kemudian mulai tersebar nih melalui para pedagang jalur sutra, di mana dari India, Cina, dan ke Turki. Di Cina menggunakan teknik ditiup, sedangkan di India dan Turki mereka menggunakan teknik disayat, di mana teknik inokulasi ini dilakukan dengan melakukan sayatan di bagian tangan ya, di bagian lengan, kemudian nanah atau keropengnya itu dimasukkan melalui sayatan tersebut. Pada tahun 1777 berita tentang orang disayat kulitnya, dimasukkan nanah, kemudian menjadi kebal terhadap cacar air, ini sempat ramai di Turki sampai akhirnya seorang istri duta besar Inggris yang ada di Turki mendengar tentang cerita ini. Nah, bahwa teknik variolasi ini ternyata berhasil menyebabkan orang menjadi kebal terhadap cacar air, akhirnya Lady Mary ini mengirim suratlah ke teman-temannya di Eropa, Asia, dan Afrika. Pada saat itu, Lady Mary berkirim surat ke Raja George yang pertama, meminta izin untuk melakukan teknik variolasi. Yang menjadi bahan uji coba adalah 6 narapidana, di mana ke-6 narapidana ini memang sudah mendapat hukuman mati. Ke-6 narapidana ini akan menjalankan teknik variolasi dengan catatan kalau ke-6 narapidana ini selamat, maka dia akan dibebaskan dari hukumannya. Tapi kalau ternyata ke-6 narapidana ini meninggal, itu sudah merupakan bagian dari hukumannya. Nah, ternyata setelah dilakukan teknik variolasi ini terhadap 6 narapidana, ke-6-6-nya itu selamat. Penelitian Lady Mary ini berlanjutlah ke anak-anak. Ternyata dari ke-11 anak ini yang dilakukan teknik variolasi, ke-11-11-nya selamat. Dan tentunya kebal terhadap cacar air. Sejalan dengan maraknya teknik variolasi ini, orang-orang akhirnya tahu nih kalau kita sudah melakukan atau sudah dilakukan teknik variolasi, ada kemungkinan kita bisa kebal terhadap cacar air. Tapi pada saat itu orang pun tahu kalau kita sudah divariolasi bukan berarti kita tidak membawa virus atau tidak bisa terinfeksi.
kita tetap bisa terinfeksi, tapi kita tidak muncul gejala klinis yang berat. Karena saat itu diketahui bahwa sudah banyak teknik variolasi dilakukan, tapi kasus cacar air ini nggak berhenti. Sejak saat itulah teknik variolasi ini terus dilakukan nih, dan pada keluarga kerajaan Inggris pada tahun 1721. Puncaknya pada tahun 1744 akhirnya di Inggris itu dibangun rumah sakit khusus cacar air yang bisa masuk hanya anggota keluarga kerajaan atau orang-orang yang kaya raya. Dan berita teknik variolasi ini sampai nih ke Amerika. Pencetus yang melakukan teknik variolasi ini adalah bukan dokter, dia adalah Cotton Mather. Cotton Mather ini dulu punya banyak budak dari Afrika. Salah satu budaknya bernama Onesimus. Onesimus ini mempunyai sayatan di lengan. Kalau di negaranya, banyak orang yang melakukan teknik sayatan ini untuk melakukan variolasi dengan tujuan supaya kebal terhadap cacar air. Dari situ, Cotton Mather itu terus mempelajari cara-cara dan teknik variolasi. Sampai akhirnya, dia melakukan teknik variolasi terhadap 248 orang dan 6 orang meninggal, sisanya selamat dan berhasil dan kebal terhadap cacar air. Begitu berita tentang variolasi ini tersebar di Amerika, pada akhirnya mulai banyak nih yang melakukan teknik variolasi. Sampai akhirnya pada tahun 1777, Presiden Amerika Serikat George Washington mewajibkan setiap prajurit perang untuk melakukan atau untuk dilakukan teknik variolasi. Karena pada saat itu berdasarkan sejarah, tentara Amerika melawan Inggris itu bukan kalah karena perang, tapi karena banyak tentara Amerika yang justru meninggal karena wabah cacar air. Sementara pada saat itu prajurit-prajurit atau tentara Inggris itu sudah melakukan teknik variolasi semua sebelum perang. Dan pada tahun 1796 seorang dokter asal Inggris bernama Dr. Edward Jenner. Dr. Jenner ini melihat nih seorang gadis pemerah susu yang terinfeksi cacar sapi atau cowpox. Tapi pada saat dia terpapar dengan cacar air, gadis ini menjadi kebal dan tidak terinfeksi. Pada saat yang bersamaan, ternyata peternak-peternak di Inggris tuh udah banyak yang melakukan teknik variolasi. Salah satunya adalah Benjamin Jasky. Benjamin Jasky ini adalah peternak sapi, di mana dia melakukan teknik variolasinya sendiri terhadap istri dan anak-anaknya. Dan didapat istri dan anak-anaknya ini ternyata kebal terhadap cacar air. Kalau aku bisa simpulin sedikit, sebenarnya orang-orang dulu tuh udah tahu ya kalau memaparkan kulit dengan virus atau bakteri itu bisa merangsang kekebalan tubuh. Walaupun secara teknologi mereka tidak secanggih sekarang, karena sejarah menuliskan bahwa orang-orang dulu tuh sudah melakukan yang namanya ngumpulin nanah, ngumpulin kropeng dari orang terinfeksi, kemudian disimpan pada suhu dingin, disimpan berminggu-minggu dengan tujuan untuk melemahkan virus atau bakteri tersebut sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam kulit manusia. Dr. Jenner ini akhirnya berpikir nih, kalau gadis pemerah susu ini terinfeksi cacar sapi, tapi kemudian dia menjadi kebal terhadap cacar air, artinya ada hubungan antara cacar sapi dengan cacar air. Dimana pada saat itu Dr. Jenner berpikir, berarti virus yang disebabkan oleh cacar sapi ini kemungkinan besar adalah sama dengan yang menyebabkan cacar air. Kemudian Dr. Jenner ini mulailah melakukan teknik variolasi di mana dia mengambil nanah dari gadis yang terinfeksi cacar air untuk kemudian dimasukkan ke dalam kulit anak usia 8 tahun yang disayat, di mana anak ini adalah anak dari tukang kebunnya sendiri. Setelah itu, anak usia 8 tahun ini dipaparkan lagi dengan virus cacar air dan hasilnya anak itu menjadi kebal terhadap cacar air. Nah, setelah melakukan teknik variolasi ini, Dr. Jenner menjadi terkenal dan mendapatkan sebutan sebagai bapak vaksin karena dianggap telah menemukan teknik vaksinasi pertama. Padahal sebenarnya nggak juga ya, karena metodenya sebenarnya sama inokulasi dan variolasi yang sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu. Nah, kata vaksin ini berasal dari kata vaka, artinya sapi, vaksinia artinya cacar sapi. Dan seiring dengan penelitian Jenner ini, akhirnya dia berhasil membuktikan bahwa teknik vaksin ini lebih aman dibandingkan teknik inokulasi dan variolasi. Dan akhirnya pada tahun 1800-an, teknik inokulasi dan variolasi ini sudah tidak lagi dilakukan. Meskipun penelitian Dr. Jenner ini merupakan keberhasilan yang luar biasa, tapi balik lagi ya,
setiap penemuan itu kan tidak selalu mulus, pasti ada pertentangan. Tetap ada yang kontras dengan Dr. Jenner dan tidak menyetujui teknik yang dilakukan oleh Dr. Jenner karena dianggap membahayakan individu. Karena setiap individu yang dilakukan teknik variolasi ini tetap beresiko terjadinya efek samping ya. Pada saat itu mungkin yang ditakutkan adalah meninggal. Cara berpikir inilah yang membuat para peneliti akhirnya berpikir panjang dan menetapkan beberapa fase penelitian sebelum akhirnya suatu vaksin itu dikatakan aman. Mulai dari fase penelitian, yaitu fase di mana mengetahui bagaimana virus bekerja menyerang tubuh manusia. Biasanya fase ini yang digunakan itu biasanya hewan percobaan seperti monyet, tikus. Nah, tahap selanjutnya adalah fase preklinis. Fase preklinis ini fase di mana vaksin yang akan diuji coba ini disuntikan dulu ke hewan-hewan percobaan. Ini penting nih untuk melihat apakah dia efektif, kemudian tingkat keamanannya, dan apakah efek samping yang ditimbulkan itu berbahaya atau tidak. Tahap selanjutnya adalah fase klinis. Nah, fase klinis ini adalah fase di mana vaksin disuntikan kepada manusia langsung. Ini pun terdiri dari beberapa tahap. Di timeline ini kita lihat jaraknya jauh banget ya, dari mulai vaksin pertama ditemukan di tahun 1796 sampai pada tahun 1885 di mana vaksin selanjutnya ditemukan. Jadi sekitar 89 tahun jaraknya. Lumayan lama ya. Vaksin masuk ke Indonesia itu pada tahun 1956 di mana WHO menggalakkan program Global Vaccination. Jadi vaksinasi global hampir di seluruh dunia. Dan pada tahun 1880 merupakan pencapaian terbesar WHO di mana WHO menyatakan bahwa virus cacar air ini dinyatakan musnah. Itulah sejarah panjang bagaimana vaksin tercipta. Cukup sekian video dari aku. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan komen. Apakah ada yang terlewat dari info sejarah yang aku sampaikan ini, atau ada info tambahan, boleh komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.